berbagi tentang launchingnya Nusuk Platform, di mana platform Nusuk ini adalah platform digital yang terintegrasi untuk perjalanan umroh yang dengan sistem baru. Kami telah meluncurkan di bulan sebelumnya, dan hari ini kami sangat terhormat untuk bisa mempresentasikan platform ini ke hadirat semua. With Nusuk, we're making the Umrah journey more efficient, more seamless, more accessible, more affordable. We're removing barriers from planning to booking. We're hoping with Nusuk that we will be welcoming Muslims from all over the world more than ever before. Kami akan membuat perjalanan para jamaah umroh menjadi perjalanan yang sangat mudah untuk diakses, sesuai dengan kinerja kami dan sesuai dengan tujuan platform kami. There is no other destination that is investing in tourism today as much as Saudi Arabia. From now until 2030, we're planning to invest billions of dollars in the tourism ecosystem. This goes into infrastructure projects like Al-Ula, Neom, Red Sea, Amala, Qiddiya, and many others. This goes into human capital, and this goes in investing in the source markets, like in Indonesia, to help grow our trade partners. Tidak ada destinasi yang lain di mana investasi pariwisata terbesar dan terbanyak selain Saudi Arabia. Karena mulai sekarang hingga tahun 2030 kami akan berencana untuk menginvestasikan ratusan miliar kami untuk ekosistem pariwisata, infrastruktur, sumber daya manusia, dan investasi di bisnis yang lain. Indonesia is one of our top key source markets. This year alone, up to last month, we got over 500,000 visitors from Indonesia. And pre-COVID, in 2019, we got over 1.4 million. Salah satu market sumber kami. Dan kami berencana untuk berinvestasi dalam menumbuhkan market dan menumbuhkan mitra bisnis kami. Tahun ini, lebih dari 1,5 juta orang Indonesia telah berkunjung ke Saudi. Dan pada tahun 2019, 1,4 juta pengunjung wisatawan Indonesia telah berkunjung ke negara kami. Ambisi ini akan kami gandakan di tahun-tahun berikutnya. We are already working very hard to improve visas, to make it more affordable and more accessible to all travelers. And we are working very hard to increasing air connectivity between Indonesia and Saudi Arabia, increasing the number of frequency of flights, and also adding new additional routes between Saudi and Indonesia. Kami akan bekerja keras. Kami akan maksimalkan kinerja kami untuk membuat visa yang lebih terjangkau dan lebih mudah diakses untuk semua wisatawan dan para jemaah umroh di negara Indonesia. We are already working with the largest trade partners here in Indonesia. We're working with them to market, co-promote, and develop products for the different travel segments for the Umrah travelers. Kami telah bekerjasama dengan mitra bisnis terbesar Indonesia untuk memasarkan, mempromosikan, dan mengembangkan produk kami dan tujuan kami kepada segmen wisatawan umroh yang secara berbeda. Thank you for coming here today. We are here today to connect. We want to learn about your market, about your travelers, and how we can help you grow your business. Terima kasih para tamu undangan yang telah hadir di tempat ini. Kami berharap bisa bertemu lagi dengan kalian. Maka satu semboyan bergabunglah dengan kami dalam perjalanan Saudi untuk bertujuan kepada wisatawan Saudi 2030. Join us in our ambitious journey to making Saudi one of the top destinations globally. Terima kasih.
about what can be done during the ritual, performing Umrah and Ziyarah, and other sections talking about what can be done other than Umrah and Ziyarah in Makkah and Medina. Platform utama adalah platform dan penerbitan visa, bagaimana menunjukkan izin visa yang sistemnya nanti akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan juga paket-paket yang lain akan kami lihat. The first section is a website where everyone can go and check based on the nationality and based on the country of residence, what eligibility of visa they can go. Whether it's a visa on arrival, whether it's a visa online or e-visa or Umrah visa. Visa ini akan memudahkan kepada wisatawan dalam memilih beberapa kategori sesuai dengan negara asalnya. The second section talks more about the Umrah itself. It will give you more information to the visitor to know what miqat is going to be used, what to say, what to do. So it will be his companion during his spiritual journey. Portal ini akan memudahkan bagi para wisatawan di mana dia berada, dari mana asal negaranya, dan semua akan disatukan diintegrasi dalam sebuah digital platform. Then we have sections talking about Makkah, what can be done in Makkah, what attractions, what events, what hotels, where to eat. All these kind of information is available for Makkah and also for Medina. Semua akan bisa melihat dan mengidentifikasi sebesar apa tingkat frekuensi pada dan tidaknya jamaah yang ada di Makkah, dan bagaimana cara pemesanan hotel secara langsung, dan juga restoran yang untuk disajikan para jamaah. And we have the I'tamarna app, which now is Nusuk app, where you can book your Umrah and book the prayer in the Prophet's court. Ya, aplikasi ini nanti akan menunjukkan satu dengan yang lain dengan platform petunjukan navigasi untuk masing-masing jamaah. All what you saw is only phase 1. In the coming future, we'll have more features, more services will be added, such as things for the visitor where they can have booking and more itinerary builder. Also, we are serving the trade by giving them a portal where they can have a content to develop. Also, more services to come in the future. Ada beberapa fitur yang akan kami tampilkan, dan hari ini hanya beberapa saja, dan di kemudian hari nanti kita akan terlibat lagi beberapa fitur untuk memudahkan para jemaah datang ke Saudi dalam ibadah dan umrah. Finally, I want to conclude by saying that this platform is not to compete with the trade, it's to enable the trade. Terakhir, platform ini dikembangkan untuk memudahkan dan mengakses lebih mudah daripada sebelumnya, agar para jamaah bisa melaksanakan perjalanan ibadah suci yang mudah. It will increase the market and the pie, and it will give better services to the visitors and the Umrah. Dan platform ini akan menjadi pelayanan yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Thank you very much. Terima kasih. India has so much to offer for those who are interested in exploring the country. Bagi mayoritas orang, bahwa persepsi tentang perjalanan ke Arab Saudi atau wisata ke Arab Saudi hanya terbatas pada ibadah umroh dan haji saja. Namun demikian, Arab Saudi memiliki lebih banyak tempat lagi bagi mereka yang tertarik untuk berkunjung dan perjalanan di negara kami. We have identified 30 key locations in Saudi Arabia that have strong potential to attract visitors to the country. Saudi Arabia is a large country with a diverse natural landscape, so whatever the purpose of your visit is, the country has a lot to offer. Kami memiliki 13 lokasi utama di Arab Saudi yang memiliki potensi dan daya tarik wisata yang sangat kuat,
untuk menarik para wisatawan untuk berkunjung ke negara kami. Arab Saudi adalah negara besar dengan pemandangan alam yang sangat beragam. We have identified two broad categories of Umrah offerings that would meet the needs of all Umrah visitors: spiritual plus and Umrah plus leisure. Kami informasikan ada dua jenis kategori besar dari penawaran umroh yang akan kami laksanakan, yang akan kami tawarkan dalam memenuhi kebutuhan seluruh jamaah umroh, yakni ibadah suci plus dan paket umroh plus rekreasi. Also, we have created inspirational itineraries that cater and accommodate to various segments. These itineraries are designed to help you navigate the product development. Kami buat rencana perjalanan ini untuk mengakomodasi Anda sebagai segmen kami, dan rencana ini merupakan perjalanan yang sangat mudah untuk diakses dalam perjalanan Anda. The first category is spiritual plus. This is for those who are interested in spiritual journey across different sites that related to Islamic history in Makkah and Medina. Kategori pertama adalah paket ibadah suci plus. Ibadah umroh plus yaitu untuk mereka yang tertarik dengan perjalanan ibadah umroh plus mengunjungi tempat-tempat bersejarah Islam di kota Makkah dan Madinah. While staying in Makkah or Medina, visitors can enjoy tours and visits to some of the iconic locations related to Islamic history and Islamic cultures. There are currently more than 40 sites being renovated and prepared for visitors. Selama berada di kota Makkah dan Madinah, para jamaah akan dapat menikmati wisata dan kunjungan ke beberapa tempat yang berkaitan dengan sejarah Islam dan budaya Islam. Ada lebih sekitar 40 situs yang telah selesai kami renovasi dan kami siapkan untuk para jamaah. An example for first-timers interested in spiritual journey in Saudi Arabia, you can easily spend 9 days between Makkah, Medina, and Jeddah to fully explore all the famous sites related to Islamic history. Sebagai contoh, bagi para wisatawan pengunjung dan jamaah yang pertama kali datang dalam perjalanan ibadah suci ini, Anda dapat dengan mudah tinggal 9 hari di Makkah dan Madinah dan juga tinggal di Jeddah, plus dapat mengunjungi semua situs terkenal kami yang terkait dengan budaya sejarah Islam. It's worth highlighting that visitors now can use the Haramain high-speed rail. This is a bullet train connecting Makkah, Jeddah, and Medina, and it shortens the travel time between Makkah and Medina to 2 hours and 20 minutes. Perlu diperhatikan bahwa bagi para jamaah bisa menggunakan sistem transportasi kecepatan tinggi yang kami sebut sebagai kereta Haramain. Jarak tempuh dari Makkah ke Madinah hanya memerlukan waktu tempuh 2 jam 20 menit. Also, the train is connected to Jeddah Airport, so people arriving in Jeddah by plane can onboard the train and move to Makkah and Medina with ease and convenience. Kereta cepat tersebut juga terhubung dari Bandara Jeddah. Jadi pada saat jamaah tiba di Bandara Jeddah, para jamaah bisa langsung naik kereta Haramain ke Mekah dan Madinah secara nyaman dan cepat. This is for those who are interested in a combination of the spiritual part and the leisure tourism sites and destinations. Kategori umroh kedua adalah paket umroh plus liburan. Adalah untuk mereka yang tertarik dengan perpaduan dari ibadah suci umroh, wisata religi, dan juga kunjungan ke tempat-tempat rekreasi. Beyond Makkah and Medina, visitors can discover various cities and their iconic locations. For example, Riyadh and Diriyah. Riyadh is the capital of Saudi Arabia. You can discover the history and the birthplace of the kingdom. Diriyah is the birthplace of the current state and it's the UNESCO World Heritage Site.
Selain kota Mekah dan kota Madinah, para jamaah dapat berkunjung ke berbagai kota dan tempat ikonik Saudi, seperti kota Riyadh dan Riyadh, merupakan ibu kota Saudi dan merupakan budaya dan warisan kerajaan sebagai situs warisan dunia UNESCO, Al-Ula, Jeddah, dan juga Al-Aqsa. People that came to perform Umrah can use the opportunity to discover what Saudi has to offer. Being close to Al-Ula, visitors can go for a day visit and explore Madani Saleh and enjoy the beautiful landscapes and the atmosphere of Al-Ula before coming back to Jeddah and Taif to explore more. Para jamaah yang datang untuk melakukan ibadah umroh juga mereka dapat menggunakan kesempatan atau bisa berkunjung yang ditawarkan oleh pihak Saudi, di mana tempat dekat dari tempat Al-Ula, dan berkunjung seharian full dan menjelajahi tempat yang disebut dengan Madani Saleh, bisa menikmati pemandangan indah di sana dan juga suasana Al-Ula sebelum para jamaah kembali ke Jeddah. Now, we're going to showcase some of the activities and sites that you can include in your products while visiting Makkah. Hari ini saya akan tampilkan beberapa kegiatan dan situs-situs yang mungkin Anda akan berkunjung ke kota Makkah. Al-Bayt Towers is an adjacent to the Holy Mosque. It's the highest clock tower in the world. It has a museum and observatory at the top where you can see the whole city of Makkah from a new perspective. Ini adalah Tower Al-Bayt yang sebagaimana para undangan sudah ketahui, yang posisinya bersebelahan dengan Masjid Suci, Masjid Haram, dan ini merupakan menara tertinggi di dunia yang memiliki museum dan observatorium di bagian atasnya, di mana jamaah bisa melihat kota Mekah secara keseluruhan. If you are interested, go behind the scenes and visit Kiswa factory and witness how Kiswa is made by hand by a specialized craftsman. Dan mungkin lebih lanjut lagi, para jamaah bisa mengunjungi pabrik Kiswa, di mana proses pembuatan Kiswa akan dibuat oleh pengrajin khusus dari Lebanon. Or you can hike your way up to Hira Cave. This is the place where the first verses of the Quran was conveyed to the Prophet ﷺ by the angel Jibreel in the words Iqra or read. Jamaah juga bisa melaksanakan pendakian ke Gua Hira, kunjungan ke Gua Hira yang merupakan tempat di mana turunnya ayat pertama Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril dalam kalimat Iqra. You can visit Dawah Cave. This is the cave where the Prophet took shelter on his way to Medina during the blessed Hijrah journey of the Prophet. Jamaah juga bisa berkunjung ke wisata Gua Sur yang merupakan gua tempat Nabi berteduh dalam perjalanannya ke Madinah selama perjalanan hijrah. Visit the site of the iconic story of the elephants and the army mentioned in the Holy Quran. Juga jamaah bisa berkunjung kepada situs Batu Gajah yang merupakan sejarah pasukan gajah sesuai yang disebutkan dalam Al-Quran. After doing Umrah in Makkah, visit Jeddah city. It is the portal and historical gateway to Makkah. Jeddah has been for hundreds of years the cultural melting hub of the area. Setelah jamaah melakukan umroh di Mekah, para jamaah dapat mengunjungi kota Jeddah yang merupakan akses bersejarah ke kota Mekah. Kunjungan ke kota tua Jeddah atau Al-Balad yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Go on a day trip to Taif or City of Roses, a mountain city with cool weather during the summer with a long historical significance and roots in the Islamic history. Para jamaah juga bisa berkunjung seharian full ke Taif atau sering disebut dengan kota Mawar atau kota di mana pegunungan dengan cuaca yang sangat sejuk selama musim panas. Now we're going to showcase some of the activities that you can do and include in your products while visiting Medina. Maka kami ingin menampilkan beberapa kegiatan dan situs yang dapat Anda sertakan masuk ke dalam program perjalanan menuju kota Madinah. While in Medina, hop on the sightseeing bus
that take you around the famous attractions in the city around the day. Saat jamaah berada di Madinah, bus pariwisata kami akan membawa Anda keliling ke tempat-tempat terkenal di kota Madinah sepanjang hari. Or you can visit the Quran complex in Medina. This is the place where the Holy Quran is printed and distributed around the world. Atau mungkin jamaah juga bisa mengunjungi kompleks Quran di Madinah. Disinilah di mana Al-Quran dicetak dan didistribusikan ke seluruh dunia. Visit the famous Uhud mountain and see the Shuhada and listen to the story of Uhud battle and events that took place over there. Jamaah juga bisa berkunjung ke Gunung Uhud dan para syuhada, dan jamaah juga akan menceritakan kisah peristiwa pertempuran Uhud yang sangat terkenal. You can enjoy a guided tour by a historian around Badr area, telling the story of Badr battle, the first battle in the Islamic history. Jamaah juga bisa melakukan tur Badar, di mana di sana akan diceritakan dan dipaparkan kisah pertempuran Badar yang merupakan peristiwa pertempuran pertama dalam sejarah Islam. Nearby Medina, visitors can spend 2 nights in Umrah, enjoying the culture, traditional dances, and tour around the old town. Di dekat kota Madinah, para jamaah bisa bermalam selama 2 malam di Yanbu sambil mengetahui tentang budaya daerah setempat, tradisional tariannya, dan juga tur keliling kota tua. Post Umrah and Ziyarah, visitors can spend 2 nights in Urdu, and it's celebrating the ancient civilization in Hijra in the Saleh. You can visit many attractions such as the elephant park, mirror theater, and old town park. Setelah ibadah umrah dan ziarah, para jamaah bisa bermalam 2 malam di Al-Ula dan peninggalan perbangkalannya, peradaban di Hijra dan juga Madinah Saleh. Jamaah bisa mengunjungi banyak tempat wisata seperti Elephant Rock, Mirror Theater, dan kota tua Al-Ula. On this note, I reached the end of my presentation. I hope I got you excited and inspired to visit Saudi, inshallah, and inshallah I hope to see you all in Saudi Arabia very soon. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seluruh masyarakat kami, akhirnya inilah presentasi saya. Saya Riyadhan berterima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang bersedia untuk mendengar presentasi saya. Program Samaya Investment, Carbon Course, Imam Al-Diyafa Hotel, Zamzam.com, Plynas, Safasa, Sakko, Saudia, Al-Waisam, Hussein Mohammed Higazi Group, Destinations of the World, Mina Real Estate Company for Umrah Services, Umrah Services Company and Safir, Anjum Hotel, Holiday Villa, Kingdom of Saudi Arabia, and Manazili Group, New Diyafa Company for Umrah Services, Umrah Me, Ewali, Dar Al-Iman, Manasik Aviation, Mazaya Group, Matarim Hotel. Alhamdulillahirabbil alamin, para hadirin yang berbahagia. Akhirnya seluruh rangkaian acara pagi telah kita lalui bersama. Semoga acara NUS 2022 ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan membawa pada masa hadapan yang lebih gemilang. Semoga dengan informasi yang disampaikan hari ini bisa membawa kebaikan untuk semua. Saya, Farhan Fauzi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.